Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Hari ini kita bakal ngebahas soal TKA Sejarah Bab 2 terkait Orde Baru dan Reformasi Part 1. Kira-kira soalnya seperti apa ya? Yuk kita simak penjelasannya. Oke, kita lihat yang nomor pertama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, implikasi pemerintahan desentralisasi adalah. Nah, teman-teman, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 gitu ya. Desentralisasi itu merupakan kewenangan distribusi kekuasaan dari pusat ke daerah. Nah, jadi pemerintah daerah ini nanti memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan pengawasan si pemerintahan pusat. Nah, kita lihat opsi yang A, pemerintah daerah dipilih langsung oleh rakyat. Teman-teman salah ya. Kemudian, rakyat mempunyai kebebasan mendirikan partai politik juga salah. Yang C, sebagian kewenangan pemerintah ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Nah, ini benar ya teman-teman, karena tadi desentralisasi itu kewenangan dari distribusi kekuasaan dari pusat ke daerah, dan si daerah ini jadinya memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan pengawasan si pemerintah pusat. Makanya jawaban yang benar adalah yang C. Yang D, selain aspek pertahanan menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah, ini salah. Yang E, pemerintah pusat tidak lagi dapat mencampuri masalah administrasi dan birokrasi pemerintah daerah. Jawabannya yang ini juga, yang opsi E juga salah. Berarti C. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Selama pemerintahan Orde Baru, proses pemilihan presiden oleh MPR dapat dilaksanakan secara teratur sesuai pemilihan umum. Sebab lembaga MPR pada masa Orde Baru mempunyai tugas mengangkat presiden dan wakil presiden selain menetapkan garis-garis besar haluan negara. Nah, kita lihat pernyataannya teman-teman. Jadi selama pemerintahan Orde Baru itu proses pemilihan presiden itu udah dilakukan secara aklamasi oleh MPR. Nah, kemudian dilaksanakannya itu udah sesuai dengan pemilihan umum, terbukti dengan Bapak Soeharto yang memberikan gitu ya pertanggungjawaban kepada MPR, dan kemudian beliau mencalonkan diri lagi sebagai presiden gitu. Nah, kita lihat lagi alasannya ya. Lembaga MPR pada masa Orde Baru mempunyai tugas mengangkat presiden dan wakil presiden selain menetapkan garis-garis besar haluan negara. Nah, kalau misalkan terkait dengan tugas-tugas MPR gitu ya, yang pertama itu nanti dia mengesahkan undang-undang, kemudian yang kedua mengangkat presiden dan wakil presiden, kemudian yang ketiga itu nanti menetapkan garis-garis besar haluan negara. Nah, jadi teman-teman, untuk pernyataan benar gitu ya, kemudian untuk alasan juga benar, tetapi gitu ya, mereka ini tidak berhubungan. Karena benar-benar dan tidak berhubungan, jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Pada era reformasi, TNI mendapat kewenangan dalam bidang pertahanan. Sebab reformasi mengakui supremasi sivil yang melarang TNI terlibat dalam politik praktis. Nah teman-teman, jadi kita lihat pernyataannya dulu ya. Pada era reformasi itu TNI memiliki dua fungsi ABRI gitu, yaitu menjaga pertahanan dan kemudian dia politik praktis. Tetapi pada masa era reformasi gitu ya, semua itu dihapusin. Nah, jadi si TNI ini cuma memiliki kewenangan dalam bidang pertahanan aja gitu. Nah, terus yang politik praktisnya itu dihapuskan. Nah, jadi kalau kita lihat pernyataannya itu pada era reformasi TNI mendapat kewenangan dalam bidang pertahanan. Benar ya teman-teman. Kemudian reformasi mengakui supremasi sipil yang melarang TNI terlibat dalam politik praktis. Nah, ini juga benar ya. Nah, jadi si TNI pada era reformasi ini hanya memiliki gitu ya tugas untuk menjaga pertahanan negara, dan dia tidak boleh terlibat lagi dalam politik praktis karena sudah dihapuskan seperti itu. Nah, berarti untuk pernyataannya benar dan untuk alasannya juga benar, dan keduanya ini kalau kita lihat berhubungan. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang A.
Oke teman-teman, kita lihat lagi ya nomor berikutnya. Akibat kebijakan pemerintah Orde Baru memberi kelonggaran bagi masyarakat, pengaruh kebudayaan asing adalah. Nah, jadi teman-teman, pada pemerintahan Orde Baru ini kan dikasih kelonggaran nih bagi masyarakat pengaruh kebudayaan asing untuk masuk ke Indonesia gitu. Tetapi akibat dari kebijakan kelonggaran itu menyebabkan yang pertama terjadinya penurunan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan nasional. Nah, kemudian menggeser kebudayaan tradisional, kemudian sulit untuk mengembangkan kebudayaan tradisional. Nah, dan jadinya si masyarakat ini cenderung menjadi konsumen kebudayaan asing gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat opsi yang satu, penurunan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan nasional, dia benar ya teman-teman. Nah, yang kedua, berkembangnya kebudayaan kontemporer yang menggeser kebudayaan tradisional juga benar. Yang ketiga, para budayawan sulit untuk mengembangkan kebudayaan tradisional, benar juga. Yang keempat, masyarakat tidak menjadi produsen kebudayaan tetapi cenderung menjadi konsumen kebudayaan asing. Nah, ini juga benar. Nah, kalau kita lihat gitu ya, opsi 1, 2, 3, 4 ini benar. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Oke teman-teman, kita lihat lagi soal berikutnya. Penyebab kegagalan industri pesawat terbang di Indonesia adalah. Nah, jadi penyebab kegagalan industri pesawat terbang ini, kalau kita lihat opsi yang pertama, dia bilang mundurnya Bapak Habibie sebagai Direktur Utama PT Dirgantara. Nah, ini benar ya teman-teman, karena itu adalah salah satu penyebab kegagalan industri pesawat terbang di Indonesia. Kemudian yang kedua itu karena kurangnya dukungan finansial dari pemerintah pasca reformasi. Nah, ini juga benar opsi yang kedua. Yang ketiga karena lemahnya manajemen perusahaan BUMN. Nah, ini juga benar. Nah, yang keempat adanya pembatasan impor suku cadang pesawat terbang. Nah, ini salah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat penyebab kegagalan ini yang benar itu adalah opsi 1, 2, dan 3. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Kita lihat nomor berikutnya, pemerintah B.J. Habibie sangat singkat, namun berhasil membangun fondasi kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebab salah satu kebijakan yang menonjol pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah memberi kebebasan pers gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu pernyataannya. Nah, jadi ternyata pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie ini itu beliau ini waktunya sangat singkat. Nah, tetapi dengan waktu yang singkat itu, beliau itu mendirikan yang namanya multipartai untuk pemilihan umum gitu ya. Nah, setelah itu juga pemerintah itu memberikan kebebasan untuk narapidana politik, kemudian tahanan politik, serta juga memberi kebebasan pers seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih pernyataannya ini kan waktunya singkat, membangun fondasi kehidupan demokrasi di Indonesia. Nah, pernyataannya benar ya teman-teman. Kemudian alasannya salah satu kebijakan yang menonjol pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah memberi kebebasan pers. Benar juga. Tadi kebebasan pers dan kebebasan untuk narapidana politik atau tahanan politik. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau alasannya benar, kemudian pernyataannya benar, dan keduanya ini berhubungan. Nah, keduanya berhubungan kan ya? Nah, jadi jawaban yang benar ini adalah yang A. Oke teman-teman, kita lihat nomor berikutnya. Kabinet yang dibentuk Presiden Megawati pada 9 Agustus 2001 adalah kabinet. Nah, kita lihat opsi yang A, Persatuan Nasional. Nah, jadi teman-teman, kalau yang Persatuan Nasional ini dibentuk oleh Bapak Abdurrahman Wahid ya, Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur, dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi ini bukan pada tahun 2001 teman-teman, makanya opsi A itu salah ya. Kemudian kita lihat lagi reformasi. Nah, kalau yang reformasi pembangunan ini gitu ya, nah kabinet ini dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie. Nah, kemudian kita lihat kalau untuk yang nasional, nah tadi ini sama ya dengan Presiden Abdurrahman Wahid dan juga Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Berarti yang ini salah. Kita lihat yang D, Perjuangan. Nah, kalau untuk Perjuangan ini itu kabinetnya dibentuk oleh Presiden pertama atau Presiden Soekarno.
Nah, yang terakhir adalah gotong royong. Nah, yang benar adalah yang opsi E gitu ya. Jadi, kabinet yang dibentuk Presiden Megawati pada 9 Agustus 2001 adalah kabinet gotong royong. Oke, kita lihat lagi nomor berikutnya. Faktor penyebab tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1996 adalah, nah teman-teman, penyebabnya itu akibat adanya yang pertama itu adalah krisis ekonomi gitu ya. Kemudian adanya krisis sosial atau kerusuhan sosial, kemudian rakyat menuntut reformasi, dan yang keempat itu karena terlalu lama kekuasaan dari para si pejabat gitu. Jadi kekuasaannya terlalu lama, makanya hal tersebut menyebabkan tumbangnya rezim Orde Baru. Kita lihat ya, berarti opsi 1 rakyat menuntut reformasi. Nah, ini benar. Kemudian terjadinya krisis ekonomi, benar juga. Kemudian terjadinya kerusuhan sosial, dan yang terakhir karena lamanya waktu kekuasaan ya teman-teman. Makanya opsi yang 4 ini adalah salah. Berarti untuk soal ini jawaban yang benar itu adalah opsi 1, 2, dan 3. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang A. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Orde Baru menganut sistem pemerintahan demokratis, sebab demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengutamakan kekuasaan rakyat. Nah, jadi teman-teman, untuk pernyataannya itu Orde Baru menganut sistem pemerintahan demokratis. Nah, sesuai ya teman-teman, karena pada masa Orde Baru ini sistem pemerintahan itu sudah demokratis. Hal ini ditandai dengan adanya pemilihan umum yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, karena hal itu pemerintahan si demokratis ini gitu ya lebih mengutamakan kebebasan rakyat. Nah, kalau kita lihat dari pernyataannya ini berarti benar ya, menganut sistem pemerintahan demokratis. Kemudian alasannya demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengutamakan kekuasaan rakyat. Iya, karena tadi sudah dilakukan sistem pemilihan umum sekali dalam 5 tahun, kemudian pemilihan umum ini dilakukan oleh rakyat gitu. Berarti bisa terlihat gitu ya, demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang mengutamakan kebebasan atau kekuasaan dari rakyat. Berarti kalau kita lihat pernyataan 1 benar, kemudian alasannya juga benar, dan mereka ini berhubungan. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke teman-teman, ini dia soal terakhir. Lahirnya reformasi di Indonesia membuka peluang bagi rakyat untuk membentuk partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi. Sebab pada masa Orde Baru, wadah penyalur aspirasi rakyat sangat dibatasi. Nah, kita lihat ya untuk pernyataannya gitu ya. Lahirnya reformasi di Indonesia ini membuka peluang bagi rakyat untuk membuka partai politik gitu ya teman-teman. Nah, jadi pada masa ini Presiden B.J. Habibie memberikan kebebasan untuk membentuk partai politik. Nah, kemudian ketika sudah memberi kebebasan untuk membentuk partai politik, kemudian diadakannya pemilihan umum atau pemilu gitu. Berarti berdasarkan hal tersebut, peluang bagi rakyat untuk membentuk partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi itu bisa terlaksana gitu kan teman-teman. Berarti untuk pernyataannya ini adalah benar ya. Kemudian alasannya, pada masa Orde Baru wadah penyalur aspirasi rakyat sangat dibatasi. Nah, benar ya teman-teman. Nah, jadi karena tadi peluang partai politiknya itu sudah terbentuk gitu ya, kemudian ada pemilihan umum juga gitu. Nah, jadi wadah penyalur aspirasi rakyat juga dibatasi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat pernyataan 1 benar, kemudian pernyataan 2 alasannya juga benar, dan mereka ini berhubungan seperti itu. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal TKA Sejarah bab 2 terkait Orde Baru dan Reformasi part 1 ya. Nah, semoga pembahasan tadi mudah dipahami oleh teman-teman, dan buat teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan video-video berikutnya. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.